menangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Cuma ya saya sudah dari sejak awal juga Fajar juga tidak bisa menghadirkan juga saksi pembela ya, saksi meringankan, kesempatan itu juga nggak dihadirkan. Terusnya dengan berbagai cara kan ya Fajar dengan segala macamnya lah pola tingkahnya gitu kan, yang adanya berita kemarin yang di lapas apa kan itu kayaknya jadi gimana, tapi ya alhamdulillah akhirnya terbayarkan dengan adanya pembacaan tuntutan dari jaksa. Agenda sidang hari ini adalah replik dari jaksa. Alhamdulillah hasilnya tetap ada tuntutan. Artinya ditolak seperti itu. Kemudian untuk minggu depan tanggal 9 ya? Ya, tanggal 9. Ini berapa? Hari Kamis ya? Kamis. Hari Kamis ada tanggapan lagi dari pihak lawyernya itu. Jadi repliknya itu isinya apa aja? Maaf boleh di flashback dikit? Kalau tadi disebutin hanya singkat ya, jadi bersalah ya, menyatakan bersalah dan tetap ada tuntutan, yaitu pledoinya itu ya ditoles lah gitu. Kenapa ditolak? Karena dianggap meneles gitu. Padahal sudah disertakan bukti-buktinya, memang di situ jelas dia melakukan kesalahan. Jaksa sendiri menuntut berapa? Minggu lalu jaksa menuntut 4 tahun 6 bulan, subsidiarnya 100 juta atau kurungan 5 bulan. Seperti itu. 5 tahun kurang sebulan lah. 5 tahun kurang sebulan. Jadi sudah mau fix mau di penjara atau gimana nih Kak? Mau ditambah lagi mungkin lebih berat lagi? Yang putusannya kan udah tanggal 13 nanti tuh. Yang mulia hakim juga udah kasih waktunya, udah nggak bisa ditunda lagi tanggal 13. Alhamdulillah udah putusan gitu. Itu sih. Kali nanti arahnya tinggal balik ke LP yang di Cirebon. Iya, LP di Cirebon. Diproses. Iya. Oh, boleh tahu LP-nya apa lagi mengingatkan? Itu penganiayaan sama ibunya. Itu udah terjadi sudah lebih dulu. Jadi terbit LP-nya ibunya dulu karena penganiayaan ibunya pada saat mamanya 30 harian meninggal ya. 40 harian. 40 harian. Masih belum kering ya istilahnya makam mama saya. Fajar sudah melakukan kekerasan terhadap saya waktu itu. Jadi udah ya itu sedihnya itu. Jadi makanya saya cuma kemarin itu saya kok pas banget momennya. Ya istilahnya saya ngerasa sampai saat ini kan masih merasa berdosa sama orang tua saya, juga ke anak saya. Tapi dengan adanya jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya gitu kan, hukuman untuk Fajar 4 tahun 6 bulan penjara, denda 100 juta dan subsidi 5 bulan, itu pas banget setahunnya mama saya. Jadi rasanya kayak apa ya, akhirnya perjuangan saya gitu loh istilahnya untuk menebus kesalahan saya ke almarhum mama saya dan juga anak saya yang sampai jadi korban itu. Gitu sih. Mungkin ada rencana nanti mau nyekar ke makam, karena kan bisa dibilang udah mau sukses nih. Iya, itu selalu saya setiap ritualnya kalau di Cirebon pasti saya selalu. Bu Yuyun nih mondar-mandir. Saya lagi saat ini lagi mondar-mandir dulu. Gitu. Jadi Cirebon, Jakarta untuk ngawal proses persidangan gitu. Perjuangan itu sih. Kebetulan belum ada syuting ya? Ya belum, syutingnya belum ada. Terus masih ngurusin juga, kemarin ada beberapa tanah yang mami juga yang masih harus diurusin di sana kan, peninggalan mami lagi diurus juga, jadi makanya saya masih bolak-balik. Mungkin kalau misalkan udah saya putusan, ya rencana pengen Baru fokus di sini lah gitu. Ada komentar teman-teman keluarga atau sahabat, komentarnya gimana nih? Ya prosesnya sejauh ini sampai titik ini gimana? Ya alhamdulillah sih ya istilahnya akhirnya gitu, teman-teman juga ada supportnya yang ya syukur ya Yun, alhamdulillah. Cuma kayaknya kalau bisa putusannya hakim lebih bisa di atas dari tuntutan jaksa sih gitu itu. Ya walaupun saya juga sudah bersyukur dengan tuntutan jaksa, tapi ya berharap sih kalau bisa tetap atau kalau bisa lebih itu aja.
cuma ya saya sudah dari sejak awal juga Fajar juga tidak bisa menghadirkan juga saksi pembela ya, Saksi meringankan. saksi Kan ada meringankan, kesempatan itu juga nggak dihadirkan. Terusnya dengan berbagai cara kan ya Fajar dengan segala macamnya lah pola tingkahnya gitu kan, yang adanya berita kemarin yang di lapas apa kan itu kayaknya jadi gimana, tapi ya alhamdulillah akhirnya terbayarkan dengan adanya pembacaan tuntutan dari jaksa. Tinggal yang saya cuma saat ini bermohon sama yang di atas, sama bermohon kepada yang mulia hakim, saya sebagai seorang ibu yang benar-benar mencari keadilan untuk anak saya, semoga seadil-adilnya keputusan dari yang mulia hakim, semoga bisa tetap pada tuntutannya atau lebih, gitu aja gitu. Berarti tuntutan 4 tahun 6 bulan ini belum pas sebenarnya. Ya, Serak sebenarnya lebih. Menurut Ibu belum. ya maksudnya ya alhamdulillah sih ya sesuai dengan ini, cuma pengennya segera cepet aja deh gitu Mas gitu, karena saya juga kan pengennya biar nggak terbayang-bayang terus gitu, pengennya udah selesai ini gitu. Tinggal yang di Cirebon juga tetap saya masih proses kan, itu juga sambil berjalan gitu. Kalisa sendiri gimana nih yang mengawal nih, terbilang cepat juga membantu Jun, Iya nih, aduh sukses nih bisa dibilang. sukses. Saya kasihan ya sama dia, ini sendirian soalnya. Ibunya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada, Keluarga juga nggak ada sebenarnya. keluarga nggak ada, dia kan anak sebatang ya. Iya, cuma sebatang kara. Ya dari awal ya suka duka lah ya, namanya juga mendampingi prosesnya segala macam. Ya ada bawelnya, ya biasa gitu. Stres Mbak. Ada Tertekan juga kan marah-marahnya Mbak. biasa. Tapi yang jelas kalau saya dan tim kuasa hukum berkomitmen untuk mengawal sampai selesai, sampai putusan pengadilan, sampai ingkrah gitu. Jadi habis itu sudah tugasnya sudah selesai, tenang, bisa melanjutkan hidup lagi, buka lembaran baru, kan gitu, menutup ya cerita hidup yang hitam ya. Ya udah nggak mau diingetin lagi Trauma ya. Trauma. Ya itulah. Lebih intinya. hati-hati nanti kalau untuk memilih. Kalau memilih jodoh harus lebih teliti lah. Ternyata kan nggak dilihat, bisa lihat dari ilmu agamanya aja gitu ya. Kalau Mungkin bisa dia- minta pendapat anak dulu. Nah Kalau itu nomor anak satu. ACC gitu kan, ambil. Ya, Kalau nggak untuk ACC, pelajaran Mbak. jangan. Kalau kayak gitu daripada menyakiti anak atau Iya. ya di pertengahan jalan kayak gini lagi, cukup lah. Ya, itu nomor satu anak sekarang, prioritas utama itu. Oke, jadi himbauan dari Kalisa atau Kayuyun gimana nih himbauan? Himbauan untuk Buat masyarakat mungkin suami. ya kalau himbauan untuk masyarakat ya kalau milih suami yang bener, Tanggung jawab. jangan yang ringan tangan, yang tanggung jawab, yang sayang pada diri kita. Selanjutnya nanti sayang kalau udah punya anak, sayang sama Iya, anak kita, sayang sama sepaket. keluarga kita gitu. Jadi sepaket. Kalau nggak gitu kan ya akhirnya nanti nggak enak ujung-ujungnya gitu. Dan juga nggak bisa dilihat dari kita menilai seseorang dari mungkin rajin sholatnya juga atau ngajinya juga atau apa, ya itu tidak menjamin gitu. Ternyata ya ini yang pengalaman yang saya lihat kan, istilahnya yang saya lihat Fajar waktu itu kan saya pikir ilmunya kan gitu, ternyata kan Ibu milih karena ilmu agamanya. nah itu saya pikir itu gitu, saya nggak lihat dia istilahnya tidak punya pekerjaan tetap atau tidak punya penghasilan. Saya pikir kalau namanya kita bareng-bareng, dia agamanya bagus, bisa bimbing saya, Tuhan pasti kasih rezeki. Tapi ternyata mungkin niatnya di awal, kalau namanya pernikahan, kalau salah satu niatnya tidak baik, diduga nih niatnya tidak baik kan, jadi mungkin Allah juga nggak ngeridoin. Saya cuma bersyukur, alhamdulillah Allah masih menyelamatkan saya, itu aja. Mungkin kalau dibilang dilihat ilmu agamanya tinggi, tapi mungkin iblis lebih tinggi ilmunya. Jadi kita nggak bisa lihat itu, yang paling penting adalah yang berakhlak dan beradab juga. Itu sih sebenarnya, itu aja. Ya saya nggak nyalahin agamanya, mungkin oknum dari manusianya tersebut sih. Ada traumatik mungkin ntar untuk hidup baru lagi. Ya kalau trauma mungkin iya ya, sampai sekarang mungkin saya masih agak juga kadang depresi apa ya, karena terlalu tertekan selama saya hidup dengan Fajar gitu kan. Tapi ya semuanya kan saya Kalau ada yang deketin, nggak lepas dari yang di atas ya. Sekarang kalau ada yang deketin gimana? Dilihat dulu dia Mbak. Dilihat dulu, terus kita jangan terlalu terburu-buru, dan juga nomor satu saya pasti tanya anak dulu. Kalau anak kelihatannya dia bisa gimana caranya ngambil hati ke anak gitu kan, nggak istilahnya saya cuma tinggal berdua sama anak. Kalau harus sayang sama ibunya, harus sayang sama anaknya juga sih sebenarnya.
poinnya itu. Dan kalau nomor 1 bertanggung jawab. Berarti udah tahu update-nya dong kalau sidangnya sampai di mana gitu. Udah cerita juga ke anak. Iya. Ya paling tidak walaupun kadang kalau malam masih suka kalau tidur gitu kan, kasihan kadang-kadang hari suka masih yang agak tidur gitu. Mungkin karena udah terlalu sering diperlihatkan Fajar sering memukul saya selalu di depan anak, terus memaki saya di depan anak, dan itu setiap hari hampir berturut-turut. Jadi kan psikis dia juga sekarang udah berangsur membaik, cuma kadang-kadang kalau malam masih suka, ya kadang-kadang tidur kan suka ngelindur gitu loh Mas, jadi kayak masih ke bawah. Nah itu makanya juga tadi juga saya sempat ngobrol sama Mas Aden ya yang dari PT 2 TP2. Jadi ada rencana pengen konsultasi lagi ke konsul ya, dikonsul lagi di PT P2 TP2A untuk psikolog anak gitu. Jadi pasca dari persidangan nanti mau dijadwalkan. Karena bener-bener emang bukan hanya anak gitu, saya sendiri juga udah hidup udah kayak neraka waktu itu. Jadi akan ada laporan lagi mungkin enggak untuk Nah. psikis anak. Untuk psikisnya Itu ada tinggal penyembuhan aja sih. Jadi pasca persidangan nanti akan dijadwal konseling dengan lembaga P2 TP2. kemarin kan hasilnya juga semua udah diserahin ya ke pengadilan, semua hasil dari konseling kemarin. Udah Berarti dilapirin masih dalam pengawasan satu gitu? jahit tuntutan. Dilapirin. Tadi sempat ada virtual sama Mas Fajar. Mungkin ada perubahan nggak sih dari segi Rambutnya kayaknya deh dipotong. rambutnya? Tadi saya lihat waktu di ruang tunggu sidang, dari layar kaca itu rambutnya sekarang potong atau kurang kelihatan. Iya, Ya, kayaknya pokoknya ada potong rambut. kayaknya mungkin yang masuk sana udah langsung dicukur kali ya rambutnya. Soalnya udah gak ada rambut gondrongnya kan waktu awal kan Kocak. Gitu. Dari tekstur wajahnya sendiri kelihatan kurusan. Ya, Kah? kurusan. Mungkin ada penyakit kali. Hah? Penyakit. Nggak tahu juga sih. Saya nggak merhatiin, Kurusan. nggak lihat. Sempat lihat. nyapa tadi? Enggak. Enggak, dia virtual kan. Kan virtual di persidangan kan nggak hadir. Iya, maksudnya sempat nyapa dulu nggak sih? Virtual. Majelis sih paling yang nyapa. Nah, Majelis hakim yang nyapa, gimana keadaan terdakwa sehat-sehat gitu. Bisa mengikuti persidangan, bisa menyimak, udah terus dibacain dari jaksa tadi, replik dibacain, terus ya hasilnya tetap pada tuntutan gitu, jadi pledoinya ditolak. 5,4 tahun. 4 tahun 6 bulan, 4 tahun 6 bulan. subsidiar 5 bulan atau Denda 100 juta rupiah. itu ditolak dengan alasan apa dari pihak kejaksaan pledoi ini? Dinyatakan Dinyatakan bersalah Gitu. Di bukti-bukti semua yang telah melakukan kekerasan terhadap anak di bawah bawah umur itu. Makanya ya saya cuma berharapnya saat ini dengan yang di atas sama yang mulia hakim, ya istilahnya mungkin juga yang mulia kan bisa melihat bagaimana Fajar di persidangan pada waktu itu juga. ada yang lucu sangat- waktu di persidangan. Waktu jaksa penuntut umum bilang, saudara tahu nggak yang saudara Iya. lakukan itu terhadap anak di bawah umur? Terus lawyernya menjawab, terdakwa menjawab, iya saya tahu. Hari umurnya 14 tahun mau 15, saya umurnya 45 tahun. Jadi jawabannya nggak nyambung gitu sama Iya. yang ditanyakan sama saya. Jadi kayak dongeng, jadi muter-muter gitu. Sampai yang mulia hakim juga marah pada waktu itu kan. Anda ditanya apa, jawabnya apa gitu. Saudara tahu nggak apa yang saudara lakukan terhadap anak di bawah? Dia saya tahu. Sempat minta maaf? Nggak ada. Nggak ada sama Betul. sekali. Atau mungkin ada gangguan. Nggak, kurang tahu tuh. Kurang tahu juga. Ya menilai sendiri aja. Iya, pokoknya kayak gitulah gitu. Kita yang menunggu persidangan tuh ya berpikir kenapa sih gitu kan sampai begitunya. Iya. Ada hari juga tuh waktu itu waktu agenda saksi korban hari gitu kan. Ya intinya yang disampaikan hari bahwa telah menangkis dan menjatuhkan tangannya Iya. ke dalam ke marmer itu sampai itu
dia nggak akuin gitu. Mengakui ya? Tidak mengakui. Oh, tidak mengakui. Jadi dia ngakuinnya itu sudah ada luka sebelum saya pukul gitu. Tapi Sudah ke Haji Naim gitu. Majelis mempertanyakan tadi, Anda tahu nggak sih yang dia niat? Itu kan poin penting pertanyaan. Iya, Itu harusnya. poin penting pertanyaan Dan yang itu harus jawabannya. dijawab dengan baik. Hmm. Ya kan? Apa? Tapi Mengakui malah apa? ngalur ngidul. Malah Ngalor ngalor ngidul. ngidul. Jawabannya itu. Artinya saya tahu dia 15 tahun sekarang, saya 45 tahun. Nah, itu jawabannya sinkron nggak menurut teman-teman enggak? Gitu. Iya. Apa yang ditanya, apa yang dijawab. Gitu. Ya sangat disesali juga sih, maksudnya kenapa sih udah Iya. sampai di sini, udah sampai sejauh ini masih mengelak gitu. Itu sih sebenarnya yang Sampai saat ini belum mengakui. Belum. Bahkan kalaupun minta maaf mungkin bisa dimaafin gitu ya sama Kak Ayu. udah terlambat. Udah terlambat ya. Ya kayak kemarin aja kan yang Dia mengakuinya tuh nangkis memang. ya itu yang itu. Nangkis. Dia mengakuin, dia mengakuin. Nangkis, tapi Tapi nangisnya itu menghadap, pokoknya Nggak dia ngeliat katanya. nggak ngeliat mukanya si Hari, katanya langsung kayak gini lah, melindungi dirinya sendiri gitu lah. Gimana ceritanya orang nangkis kan refleks. Masa dia nggak pasti lihat? lihat muka kan, lihat muka yang ditangkis itu. Tapi di situ dia keterangannya, pokoknya saya menangkis karena memang melindungi diri gitu kan. Tapi saya nggak ngeliat mukanya Hari, saya ngeliatnya ke bawah. kan Itu aneh gimana gitu. ceritanya? Mengakui tapi nggak lihat, bilangnya gitu. Alasan Tapi nangkisnya- memukul ya gitu. Gitu. Ya bisa menilai sendiri deh Dia gimana tapi ceritanya. ngomong ada pemukulan. Menangkis jawabannya. Menangkis. Dia nggak berniat mukul, intinya dia dari cara bicaranya ya seperti itu, nggak mau ngakuin bahwa dia mukul, tapi dia menangkis atas mau yang dipukulnya itu dari pihak Hari, mau mukul terus dia nangkis, tapi mata dia ke bawah katanya nggak lihat Hari. Aneh kan itu, kayaknya nggak masuk akal banget gitu. Itu aja sih. Orang kalau mas-mas nangkis pasti ngeliat orangnya dong, benar nggak? Masa mukul pipi juga masa nggak ngeliat, bilangnya Iya. nangkis. Kan gitu. Iya. Intinya ada luka. Gimana Udah ada ceritanya? visum juga pasti kan. Visum Iya. ada, ronsen udah dokter dari bedah juga, harus operasi pun juga. Semua udah di ini semua. Nah ini yang dari dokter bedah ya, Iya. maksudnya ada harus segera operasi, ada pernyataan dari dokter bedah untuk dirujuk ke operasi supaya kelingkingnya normal kembali. Cuman kan biayanya sekitar 90, Iya, 100-an. 100 kurang, 100 juta kurang. Oh, baru keluar itu ya. Enggak, Ada, sebenarnya udah lama kita Udah. lamirin Udah lama. ke jaksa. Cuman dari pihak sana tidak ada yang menanyakan gitu kan, dari pihak keluarga Keluarganya terdakwa. nanyain kayak gimana anak saya. Baru nanya cerita ini. juga tapi kan ke Nggak ada. media tentang ini ya. Sebenarnya waktu itu udah cerita, udah. cuman Udah cerita. nggak semuanya ini kali ya, memposting ya. Jadi itu sudah sempat kita lampirin suratnya, kita kasih kopiannya sama jaksa. Kira-kira itu adalah supaya ada tanggapan lah ya, maksudnya minimal nelpon lah ibunya, Iya. nanyain anaknya gimana, udah sampai mana gitu kan, udah diobati belum gitu. Dari perwakilan nggak ada ya? Nggak ada, Untuk Ada keluarga. sama sekali. Nggak ada, Nggak ada. peduli. nggak ada nanyain basa-basi gitu, Hari udah diobatin belum gitu. Jadi apa ya, empatinya nggak ada gitu. Nggak ada nuraninya ya, gimana sih ya. Jadi dari awal memang ya kalau dibilang Fajar ya suka melakukan kekerasan sejak dari awal sebelum kejadian anak saya. Jadi ya memang kalau sekarang dia bilang Sekarang gini, intinya gini, ibu ini udah capek, saya tahu. Dari awal, oke lah, perkaranya anak ini dia nggak ngakuin. Ya kan, saya nggak pernah mukul gitu. Memang sebelum kejadian ada pukulan, itu ada luka sebelum saya mukul gitu kan. Sekarang mikir aja ke belakang, apakah benar seperti itu? Sedangkan sebelum ada laporan anak gitu kan, LP-nya si anak, itu LP-nya ibunya dulu gitu, bahwa ibunya tuh dipukulin terus-menerus kan, sampai terbit LP gitu kan. Maksudnya artinya ya berarti dia tuh tukang pukul gitu. Iya. Jangan bilang saya nggak berniat memukul atau saya nggak sengaja memukul karena saya menangkis atau saya menahan karena saya mau dipukul. Itu kan tandanya dia lari dari Iya. perbuatannya gitu loh. Artinya kalau dia memang orang yang benar gitu kan, gentleman lah istilahnya. mundur ke belakang, flashback dulu. Oh, saya juga pernah mukul ibunya kok gitu. Kan harusnya menyadari itulah gitu. Jangan seolah-olah bener gitu kan. Tidak pernah Kayak yang- melakukan apa-apa, kayak nggak punya salah apa-apa gitu. Itu yang disesalinnya itu gitu kok. Jadi intinya dia beberapa lama di dalam penjara
ya nggak ada kesadaran gitu ya Mbak, nggak ada apa ya rasa dia bersalah atau apa, ya nilai sendirilah bagaimana orang yang seperti itu gitu, itu aja sih gitu. Makanya saya nggak habis pikir sama dia gitu sampai sebegitunya. Oke. Tapi udah cerai juga kan? Udah selesai. Kasih lihat aja. Tanggal bulan Maret ini juga. Itu Sebelum pun LP ya. Itu pun juga sebenarnya Sebelum saya ribut itu sama anak. Iya, saya minta itu udah ada kejadian saya kan. Tapi kalau sama anak itu memang sudah berulang kali. Waktu itu di Cirebon yang saya bikin laporan itu pun juga sudah mau mukul ke anak saya, cuma nggak kena waktu itu karena dipisah sama Pak RTW di situ ada. Malah Fajar sempat mecahin buffet kaca meja lemari kristal saya di rumah mami. Itu udah pokoknya, makanya kalau dibilang dia sekarang teriak-teriak udah hati nurani gini apa belas kasihan lah, dia dulu nggak, bagaimana dia tukang pukul, dia nggak ada rasa belas kasihan, nurani juga nggak ada gitu, mengakui kesalahan yang dia buat ke anak saya maupun ke saya juga kok kayak orang nggak merasa bersalah aja. Itu aja Dia sih. selama ini udah kasih kesempatan. Saya udah kesempatan gitu. Selama berulang mukul kali. Bu Yuyun itu kan mereka ini sudah saling membuat pernyataan, tidak akan mengulangi lagi. Ini di atas puncaknya materai. nih. Iya, ini Iya, puncaknya ini karena puncaknya. mukul ke anak gitu kan. Jadi kalau udah ke anak ya udah nggak ada maaf lagi gitu. Ya, nggak bisa. Selama ini saya babak belur gitu kan untuk ya hubungan rumah tangga gitu loh. Tapi sudah cukuplah di situ aja gitu kan. Jangan sampai lari ke anak saya gitu kan. Itu kan korban kan, artinya anak itu kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Kalau dia memang ada istilahnya membenci atau sebel karena diperlihatkan dengan kekerasan yang sering dilakukan sama ibunya kan, intinya itu. Namanya anak cowok ya, Iya pasti udah ngebelain menahan ibunya. kan istilahnya. Selama ini ibu gue dipukulin, kok gue diem aja gitu kan. Akhirnya udah cukup lah waktunya ini gitu kan. Akhirnya ya dia ngebela, bukan malah ngebela saya, bukan malah yang gimana, malah dia juga akhirnya anak saya meladeni ya, dipukul. anak kecil malah diladeni. Iya, Mestinya itu. dirangkul, disayangi. Ya dari Ngomong ya. makanya boro-boro dari dia kesaksian dia aja juga kan nggak ada dia mau gimana sebagai seorang figur seorang ayah terhadap Ya, anak gitu. contoh yang baik lah. Contohnya yang baik nggak ada gitu. Oke, sekali lagi selanjutnya dan Tanggal Agenda duplik agenda dari duplik itu terdakwa. dari terdakwa. Jadi Habis tadi itu- kan sudah disampaikan repliknya sama jaksa bahwa tetap pada tuntutan, intinya gitu. Makanya ada tanggapan dari lawyernya Fajar untuk dupliknya itu adalah tanggapan dari Bu Jaksa tadi. 6, 7, 8, 9. Ya, 3 paling- hari lagi. iya. Ya, paling sebentar lagi, isinya- Mas. Aduh. 3 hari Aku lagi pengennya baru cepetan. setelah itu baru putusan. Putusan. Wah. Paling isinya nggak jauh dari repliknya mereka. Oke. Nggak jauh lah paling intinya tetap pada pendirian. Oke. Mudah-mudahan doakan Mas Amin. segera Iya dong. putusannya tetap atau lebih Nambah tinggi. lagi. Oh bisa begitu ya Kak Lisa? Bisa nggak sih Kemungkinan Mbak? bisa begitu. Enggak lah. Ya, ya. Enggak. Ya, yang Oke deh. mulia hakim lah mohon. Amin.